dasar semua kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, oleh karena itu hendaklah setiap muslim memanfaatkan waktu-waktunya untuk senantiasa menuntut ilmu, baik datang ke pengajian atau mendengarkan kajian-kajian yang ada di YouTube atau di tempat-tempat yang lainnya, agar ia mengetahui agamanya dengan baik. Lebih-lebih lagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini, kita membutuhkan untuk mengetahui hukum segala sesuatu yang kita ucapkan, yang kita baca, yang kita tulis, yang kita makan, yang kita minum. Karena seorang muslim tidak ada suatu gerakan-gerakan yang dia lakukan melainkan ada hukumnya. Oleh karena itu, di antara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan petunjuk di sini? Karena apa yang kita lihat itu membutuhkan hukum. Agar kita mengetahuinya, yang kita lihat ini boleh dilihat atau tidak, maka ini butuh petunjuk dari Allah. Kemudian apa yang kita baca, apa yang kita tulis, ini membutuhkan hukum. Yang kita tulis, kita baca itu boleh atau tidak, ini kita membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga doa yang kita baca setiap selesai salat subuh dan setiap selesai salat maghrib. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang didahulukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus kita mengetahui hukumnya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita masih pada amalan-amalan yang nilainya sama seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang sebelumnya kita menyampaikan di antara amalan-amalan yang nilainya atau pahalanya sama seperti berjihad di jalan Allah, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian al-amalu 'ala sadaqah, bekerja sebagai petugas sedekah, kemudian at-takassub li'ifa'in nafsi wa li'alatil 'iyal wa li birril walidain, mencari nafkah untuk menjaga diri, memenuhi kebutuhan diri sendiri, anak-anak dan orang tua. Itu yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang ayolah ikhwah, amalan yang ke-8 yang pahalanya sama seperti pahala jihad di jalan Allah adalah yaitu talabul ilm, menuntut ilmu. Terutama para ummahat sangat-sangat dibutuhkan untuk menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Para wanita adalah saudara kandungnya para laki-laki. Maksudnya adalah apa yang wajib terhadap laki-laki juga wajib terhadap wanita. Lebih-lebih lagi para ummahat, mereka lebih banyak jamnya bersama anak-anak kita. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dia lahir dalam keadaan fitrah, bersih, tidak ada dosa-dosanya. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi kalau seandainya anak itu berjam-jam
bersama ibunya, sementara ibunya tidak memiliki agama, tidak memiliki ilmu agama. Bisa-bisa dia akan tularkan nanti itu kepada anaknya. Dia melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tahu kalau itu tidak diridhai oleh Allah. Dia mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak punya ilmu agama, dia tidak tahu itu. Maka anaknya meniru perilaku ibunya. Oleh karena itu sangat-sangat penting bagi ibu-ibu untuk senantiasa menuntut ilmu. Wanita-wanita para sahabat, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, innar rijala ghalabana 'alaik." Wahai Rasulullah, sesungguhnya para laki-laki telah menghabiskan waktumu sehingga tidak ada waktu bagi kami. Faj'al lana min nafsika waqtan. Berilah kami waktu untuk engkau ajarkan kepada kami. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan untuk mereka waktu di mana mereka didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diajarkan. Kemudian kita juga sebagai suami, ya, tidak boleh kita mengabaikan pendidikan agama istri kita. Kita harus memperhatikan masalah ini ayyuhal ikhwah. Karena semua kita mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Semua kalian penanggung jawab dan semua kalian ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang ngaji kemana-mana ada pengajian ini, lalu kita hadiri, nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu ini rajin mau ngaji luar biasa. Kenapa engkau membiarkan istrimu sampai dia tua seperti itu, dia tidak bisa berwudu sesuai dengan yang dituntut oleh Rasulullah SAW? Kenapa istrimu belum mengenal akidah yang benar? Kenapa istrimu belum bisa sholat dengan benar? Itu semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai laki-laki akan ditanya tentang hal ini. Pernah kita menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nanti akan ada di akhir umatku ini orang-orang yang menunggang tunggangan yang empuk, pelana yang empuk. Mungkin yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kendaraan yang sekarang ini, mobil dan motor yang joknya begitu empuk. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanziluna ala abwabil masajid. Mereka turun di pintu-pintu masjid. Maksudnya mereka rajin sholat berjamaah, mereka rajin menghadiri pengajian-pengajian. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nisa'uhum kasiyatun 'ariyat. Wanita-wanita mereka berpakaian tapi telanjang. Ya, ini menunjukkan bahwa para suami itu mereka rajin yang ngaji, mereka memiliki ilmu agama, namun mereka tidak memperhatikan ilmu agama istri mereka. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya memintai kita pertanggungjawaban tentang diri kita, itu sudah cukup berat. Lalu bagaimana jika Allah juga menanyakan kita atau memintai kita pertanggungjawaban tentang istri kita? Jadi ikhwani fiddin azakumullah, tidak ada cara agar kita selamat dari tuntutan ini kecuali jika kita mengajak istri-istri kita untuk senantiasa menuntut ilmu agama. Kalau memang kita tidak bisa mengajaknya ke pengajian, setidak-tidaknya pengajian itu kita rekamkan mereka, kemudian kita perdengarkan kepada mereka. Atau kita sampaikan langsung kepada mereka isi pengajian ini, agar kita tidak dituntut di akhirat kelak. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Jadi di antara amalan-amalan yang dapat memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah talabul ilm. Ini sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, man kharaja fi talabil ilm. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dari desanya untuk menuntut ilmu. Ya, tentunya ikhwani fiddin azakumullah, dia keluar dari desanya atau dari rumahnya menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana dia meniatkan karena Allah?
niatnya adalah untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya dan untuk mengetahui apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasang di hati kita sebelum kita datang ke pengajian, ayo ikhwah. Ya, tujuan kita atau yang ada di dalam hati kita ketika kita datang ke pengajian untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana fi sabilillah. Maka orang yang seperti ini dia terhitung fi sabilillah, terhitung berperang di jalan Allah. Coba perhatikan ayat ikhwah. Yang namanya jihad fi sabilillah itu Rasulullah mengatakan dzirwatu sanamil Islam. Puncak agama Islam adalah jihad di jalan Allah. Ya, kenapa demikian? Karena orang yang berjihad di jalan Allah itu dia akan mengorbankan jiwa raganya demi menegakkan agama Allah. Namun ternyata amalan yang begitu berat yang mengharuskan kita untuk mengorbankan jiwa raga, ada amalan yang menandinginya. Tanpa kita harus terluka, tanpa kita harus membawa pedang, tapi cukup kita membawa buku dan pulpen, yaitu menuntut ilmu. Coba lihat ayat ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga disamakan dia dengan apa? Jihad, ibadah yang sangat berat. Bahkan ibadah yang paling berat. Karena dia harus mengorbankan jiwa, raga, harta, segala-galanya dikorbankan. Kalau dia menuntut ilmu, dia tidak akan mengorbankan jiwa raganya. Ya, dia tidak akan bawa pedang, dia tidak akan bawa tameng, dia cukup bawa buku dan bawa pulpen. Ya. Namun meskipun demikian dia aman-aman saja, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengorbankan jiwa raganya. Hatta yarji', sampai dia pulang dari tempat kajiannya itu. Dia terhitung fi sabilillah ayyuhal ikhwah. Nah, oleh karena itu ayyuhal ikhwah, jangan dijadikan datangnya kita ke pengajian itu sebagai rutinitas. Ya, niatkan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ini datang ke pengajian untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri saya dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min dzalika talabul ilmi syar'i fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam khassah. Demikian juga atau secara khusus menuntut ilmu agama di Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Madinah. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man jaa masjidi hadha lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa fi manzilatil mujahidi fi sabilillah wa man jaa li ghairi dhalik fahuwa bi manzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairihi." Artinya adalah hadis ini, man jaa masjidi hadha, barang siapa yang datang ke masjidku ini, Masjidin Nabawi di Madinah, lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu, dia tidak datang kecuali untuk mempelajari suatu kebaikan atau mengajarkan suatu kebaikan. Imma dia belajar atau dia mengajar. Dan subhanallah ya ikhwah, kalau kita masuk ke Masjid Nabawi, banyak sekali halaqah-halaqah ilmu ini. Ada yang mengajarkan hadis, ada yang mengajarkan tafsir, ada yang mengajarkan fiqh dan yang lain-lainnya. Fahuwa fi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Orang ini kedudukannya sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man jaa li ghairi dzalik. Namun jika ada orang yang datang ke Masjidin Nabawi bukan untuk mempelajari suatu kebaikan atau mengajarkan suatu kebaikan, fahuwa bimanzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi, maka orang ini sama seperti orang yang apa? Yang menyesal, yang melihat barang-barangnya orang yang begitu bagus, bawaan-bawaannya orang yang begitu bagus, yang begitu indah, begitu berharga bawaan-bawaan mereka ini, sementara dia tidak membawa apa-apa, dia tidak mendapat apa-apa, jadi dia nyesal.
Ya. Nah, jadi ikhwani fillah azakumullah, semoga kita semua dimudahkan untuk ziarah ke Masjidin Nabawi. Ya, maka di samping kita ke sana untuk sholat 5 waktu, juga niatkan karena di Masjidin Nabawi selalu ada kajian-kajian. Ya, semua masyayikh alhamdulillah ada kajian di sana. Antum datang setelah sholat subuh ada, ya, setelah sholat zuhur, setelah sholat asar, setelah sholat maghrib selalu ada. Jadi di samping niat kita untuk apa? Melaksanakan sholat 5 waktu, juga niatnya adalah untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Karena di sini pahalanya luar biasa. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan masjidi hadza? Disebut masjidku ini. Para ulama di sini memiliki 2 pendapat. Yang pertama kata mereka, bisa jadi ini kekhususan bagi Masjidin Nabawi, dan bisa jadi karena ketika Nabi menyampaikannya dia sedang berada di Masjid Nabawi. Ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Bisa jadi memang kekhususan ini secara khusus untuk Masjidin Nabawi, atau yang kedua adalah karena ketika Nabi menyampaikan ilmu ini, menyampaikan hadis ini, dia sedang berada di Masjidin Nabawi. Jelasin ayo ikhwah. Karena ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man ghada ila masjidin la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu, kana lahu ajru mu'tamirin tammil umrah." Barang siapa yang keluar di pagi hari ke suatu masjid, tidak disebut masjid mana, ke suatu masjid, dia tidak keluar melainkan untuk mempelajari suatu kebaikan atau mengajarkan suatu kebaikan, maka pahalanya sama seperti orang yang umrah, yang sempurna umrahnya. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Faman raha ila masjidin." Barang siapa yang keluar di sore hari menuju ke masjid, tidak disebutkan juga masjid mana ini. Ya. La yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimah. Tujuannya mendatangi masjid itu di sore hari untuk mempelajari suatu kebaikan atau mengajarkan suatu kebaikan. Falahu ajru hajjin tammal hajjah. Maka pahalanya sama seperti orang yang berhaji yang sempurna pahala hajinya. Ya, jadi tidak disebutkan masjid-masjid tertentu. Jadi ada kemungkinan kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus menyebutkan di masjidku ini, ya, ini keutamaan bagi Masjidin Nabawi. Namun ada kemungkinan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian karena di saat dia menyampaikan hal ini dia berada di Masjidin Nabawi. Kemudian kata para ulama, kenapa menuntut ilmu ini bisa kedudukannya seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama, anna kullan minal jihad wa talabil ilm yuradu bihi i'la kalimatillah. Karena orang yang berjihad itu tujuannya adalah untuk menyebarkan agama Allah. Demikian juga orang yang menuntut ilmu. Ya, orang yang menuntut ilmu juga tujuannya adalah untuk menyebarkan agama Allah. Kemudian jihad manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Demikian juga ilmu ini. Apabila kita menyampaikan ilmu, maka ini manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Maka dari sisi ini disamakan dia dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwani fiddin azakumullah, jangan kita sungkan-sungkan untuk menyampaikan apa yang kita dapatkan itu. Di pengajian-pengajian meskipun sekata 2 kata kita sampaikan saja. Dan ikhwani fiddin azakumullah, sama dua-duanya adalah berjihad dan menuntut ilmu ini ihya'un lid-din wa idlalun lisyaitan. Ya, berjihad dan menuntut ilmu agama ini adalah menghidupkan agama dan menghinakan syaitan. Ya. Jadi menuntut ilmu ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Lihat ayo ikhwah,
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La yastawi alladziina hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun?" Apakah sama derajatnya orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu? Tidak mungkin dia sama. Ya, orang yang memiliki ilmu lebih mulia daripada orang yang tidak memiliki ilmu. Ibadahnya orang yang memiliki ilmu tidak sama dengan ibadahnya orang yang tidak memiliki ilmu. Ya, jadi antum yang tahu akidah yang benar, bagaimana cara beribadah yang benar, tidak sama nilainya dengan orang-orang yang apa? Yang beribadah namun dia beribadah itu karena warisan dari nenek moyangnya. Dia lihat ibu bapaknya begitu caranya sholat, dia ikut-ikutan. Tidak sama dengan orang-orang yang apa? Yang belajar sholat. Pahalanya tidak sama. Kemudian hadis yang kedua, warawa Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu annahu qala, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu dia meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah." Keutamaan ilmu lebih aku cintai daripada beribadah. Ya. Kenapa demikian ayo ikhwah? Karena tidak mungkin kita akan bisa beribadah kalau kita tidak menuntut ilmu. Bagaimana kita bisa salat kalau kita tidak menuntut ilmu? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana kita akan mengetahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat kalau kita tidak menuntut ilmu? Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang haji, "Lita'khudhu anni manasikakum." Ambil dari aku tata cara kalian berhaji. Berarti kita disuruh menuntut ilmu. Ya, maka wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, keutamaan ilmu lebih aku cintai daripada beribadah. Ya, karena tidak mungkin orang akan mengetahui akidah yang benar kalau dia tidak menuntut ilmu. Tidak mungkin juga dia akan mengetahui ibadah itu kalau dia tidak menuntut ilmu. Tidak mungkin dia akan mengetahui akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak menuntut ilmu. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya. Ya, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap teman-temannya. Ini bagaimana kita mengetahuinya kalau kita tidak menuntut ilmu? Ya, bagaimana mesranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya? Bagaimana baiknya kepada sahabat-sahabatnya? Ini semuanya membutuhkan kita untuk menuntut ilmu. Ya. Demikian juga jihad, di mana orang menggambar-gemborkan jihad namun mereka tidak memiliki ilmu. Ya, betapa banyaknya kelompok-kelompok yang mengajak orang lain untuk apa? Mari kita beribadah, mari kita beribadah. Namun mereka sendiri tidak memiliki ilmu tentang ibadah itu. Jadi ikhwani fi din azakumullah, keistimewaan dakwah salafiyah ini mereka memperhatikan masalah ilmu. Ya, karena dengan ilmu ini kita akan mengetahui akidah yang benar, ibadah yang benar dengan ilmu. Kemudian wa khairu dinikum al-wara', dan sebaik-baiknya agama kalian adalah al-wara'. Yang dimaksud di sini adalah yaitu sebaik-baiknya agama kalian adalah bertakwa kepada Allah dan menghindari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqil maharim." Hindarilah olehmu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takun a'badan nas. Maka engkau akan menjadi orang yang paling taat beribadah kepada Allah. Ya, hindari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Apakah itu yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita sentuh, yang kita ucapkan, yang kita datangi, apabila itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hindarilah dia. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma amartukum minhu fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukan semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Adapun yang aku haramkan kepada kalian, maka hindarilah dia, jauhilah dia. Tidak ada kata-kata semampu kalian. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakannya semampu kita. Tapi yang diharamkan oleh Allah harus kita hindari. Tidak ada istilah kita apa?
semampunya. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Man arada an yasbiqa al-mujtahid ad-da'ib," barang siapa yang ingin mendahului orang yang kuat, yang taat beribadah, yang giat beribadah, maka hendaklah dia menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dia akan bisa kita gabungkan antara taat beribadah kepada Allah dan bermaksiat kepada Allah, tidak mungkin. Ya. Orang yang taat beribadah, salah satu konsekuensinya adalah apa? Dia menghindari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, tidak mungkin kita akan menggabungkan sesuatu yang dicintai oleh Allah dan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Maka ikhwani fillah azakumullah, sebaiknya ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, bagaimana seandainya yang aku ucapkan itu benar, yang aku ucapkan itu? Apa kata Rasulullah? In kana fi akhika ma taqul faqad ightabtah wa in lam yakun fihi faqad bahattah. Kalau yang engkau sebut itu adalah benar, maka itu namanya ghibah. Tapi kalau tidak benar yang engkau sebut itu, maka itu namanya buhtan. Ya, berarti buhtan itu lebih besar dosanya daripada ghibah. Karena buhtan ini ghibah plus berbohong. Namun ikhwani fillah azakumullah, kita bukan hanya berghibah, tapi kita berbuhtan. Kenapa? Karena seringkali cerita-cerita ini kita tambah-tambah. Tambahan-tambahan dalam cerita itu adalah bohong. Sudah ghibah, berbohong lagi. Nas'alullah salaman afiyah. Jadi ikhwani fillah azakumullah, bagaimana iman bisa disatukan dengan hal yang diharamkan oleh Allah? Tidak mungkin iman bersatu dengan ghibah ini, atau iman bersatu dengan buhtan. Kalau orang itu rajin berghibah atau rajin berbuhtan, maka iman itu akan keluar. Ya, kalau iman itu masuk ke dalam hati, maka pasti ghibah dan buhtan ini akan terusir. Ya, jadi Rasulullah SAW mengatakan, wa khair dinikum al-wara'. Dan sebaik-baiknya adalah agama kalian adalah al-wara', menghindari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu makanan, ucapan, perbuatan, ya, apa saja yang kita lihat yang diharamkan oleh Allah kita hindari. Lalu kata Syekh di sini, "Falnatanabbah jami'an ma'syarat du'ati wa talabatul ilm." Maka hendaklah kita memperhatikan masalah ini. Baik kita sebagai dai, sebagai penuntut ilmu, wal nastahdir niyatan. Dan hendaklah ketika kita menuntut ilmu, setiap kali kita menuntut ilmu, hendaklah kita hadirkan niat di dalam hati kita bahwa kita kesini ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, sering kita melakukan rutinitas kita, padahal bisa jadi rutinitas itu bisa jadi merupakan ibadah yang sangat mulia. Mungkin ada di antara kita yang kesini tanpa menghadirkan niat. Dia tahu ini adalah hari Rebo, maka dia datang. Ya, tanpa dihadirkan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya. Ini kerugian yang sangat besar. Kita semua menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Kemudian apa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung daripada niatnya. Dan setiap manusia itu dia akan mendapatkan pahala atau dosa sesuai dengan niatnya. Kalau antum kesini hanya ingin bertemu dengan fulan dan fulan, ya niatnya yang didapati itu adalah bertemu dengan fulan dan fulan. Tapi kalau kesini niatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ridha Allah itu dia akan dapatkan. Ya, demikian juga ibu-ibu ketika membuatkan suami kopi, memasakkan suami, mengepel di rumahnya, mencuci pakaian suaminya, niatkan adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah. Saya membuat kopi, saya memasak ini karena ini adalah perintah Allah. Maka rutinitas yang seperti itu akan menjadi pahala. Dan ini bisa memiliki nilai yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ikhwani fi din azakumullah, kita diingatkan oleh Syekh di sini, wal nastahdir niyyah. Hendaklah kita hadirkan di dalam hati kita niat, la'allallaha an yanfa'ana biha. Bisa jadi
Ya, niat kita ini sangat-sangat bermanfaat. Apa contohnya ya ikhwah? Bisa jadi kita sudah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dari rumah. Niat kita bulat karena Allah, ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu sampai di sini mungkin dia kelelahan, lalu dia ketiduran. Sehingga tidak ada kajian yang didengarkan. Dapat dia pahala? Dapat dia pahala karena sudah berniat. Tapi kalau dia tidak berniat dari rumahnya, kan tahu hari Rebo kemudian dia datang, meskipun dia catat dari awal kajian sampai terakhir, maka bagaimana dia akan mendapatkan pahala yang banyak sementara dia apa? Tidak berniat. Mungkin dia akan mendapatkan pahala lelah, pahala capek. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, di sini pentingnya niat itu. Ya. Apa saja yang kita kerjakan, kebaikan yang kita kerjakan, niatkan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ma'lum, dan sebagaimana kita ketahui kata Syekh, la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tidak sama derajatnya orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Tidak sama derajatnya orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Ya bagaimana dia akan sama? Ya, orang yang memiliki ilmu dia telah capek, lelah untuk mendapatkan ilmu ini. Sementara orang yang tidak memiliki ilmu dia santai-santai saja. Ya, dan ikhwani fid din a'azzakumullah. Kalau kita menyadari, memikirkan kondisi yang sekarang ini, Allah Subhanahu wa taala begitu memudahkan kepada kita ini untuk menuntut ilmu. Apa saja, ilmu apa saja bisa kita mendapatkan melalui apa? HP ini. Ya, kajian siapapun bisa kita dapatkan melalui HP ini. Kajian yang ada di Timur Tengah, yang ada di Mesir, ada di mana saja, bisa kita mendapatkan melalui HP ini. Jadi tidak ada alasan bagi seseorang untuk mengatakan saya tidak tahu. Ya, saya tidak bisa, tidak ada lagi alasannya. Karena ini semua telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti ini mudahnya, lalu dia tidak menuntut ilmu, maka jangan salahkan seandainya dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana seseorang nanti mengatakan, "Saya tidak bisa mengaji." Kenapa kamu tidak bisa mengaji? Karena tidak ada guru ngaji di desa saya, tidak ada guru ngaji di kompleks saya. Kamu tinggal klik-klik saja. Qari siapa yang kamu inginkan ada. Kamu ingin diajarkan oleh Al-Minshawi bisa, diajarkan oleh Al-Husari bisa, diajarkan oleh Qari ini bisa, semua bisa. Sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk mengatakan saya tidak tahu, tidak ada guru ngaji di tempat saya atau yang lain-lainnya. Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, hendaklah kita senantiasa menghadirkan di dalam hati kita bahwa tidak sama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Ya, mungkin kita sekarang mengentengkan. Ya, aduh sama saja kita menuntut ilmu atau tidak. Tapi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan melihat bagaimana besarnya derajat orang-orang yang menuntut ilmu itu. Bagaimana besar pahala yang mereka dapatkan. Memang dua-duanya salat bersama. Ya, dua-duanya di belakang imam, dua-duanya salat 2 rakaat, dua-duanya datang bareng, dua-duanya pulangnya bareng. Tapi nilai salatnya bedanya sama seperti langit dan bumi. Kenapa? Yang satu berilmu, yang satu tidak berilmu. Yang satu dia mengerti dari Allahu Akbar, dia mengerti bacaannya, yang satu tidak mengerti. Apakah mungkin akan sama ini? Tidak mungkin dia akan sama. Ya, yang satu tahu kalau dia ini menjalankan perintah, beribadah itu karena dia menjalankan perintah Allah. Yang satu dia menjalankannya sebagai rutinitas saja. Apakah mungkin dia sama pahalanya di sisi Allah? Tidak mungkin dia sama. Ya, kemudian kata Syekh, "Fal 'alim afdalu 'indallahi minal 'abid." Orang yang berilmu itu lebih afdal, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang rajin beribadah. Dan ikhwani fillah azakumullah, kita semua mengetahui orang yang membunuh berapa orang? 100 jiwa dia bunuh. Ya. Dia telah membunuh 99. Lalu dia menanyakan, "Di mana orang yang paling alim di sini? Saya ingin bertanya tentang keadaan saya ini." Dia telah membunuh 99. Ya, dia mau tobat. Ya, dia tanya, "Di mana orang yang paling
alim di sini yang bisa memberikan saya fatwa. Ditunjukkan kepada orang yang paling taat beribadah tapi tidak punya ilmu. Ya, ditanyakan dia, saya ini sudah membunuh 99 manusia. Kira-kira kalau saya tobat, diterima enggak oleh Allah Subhanahu wa taala tobat saya? Dia mengatakan, bagaimana Allah akan menerima taubatmu sementara engkau telah membunuh 99 manusia? Lalu dilengkapilah dia menjadi 100. Lihat, gara-gara kejahilannya nyawanya melayang. Gara-gara kejahilannya dia membuat orang ini putus asa. Ya. Begitu dikatakan tidak ada tobat bagimu, kamu telah membunuh 99, putus asa dia. Harus sekali-kali sudah genapkan dia menjadi 100. Lihat ayolah ikhwah, gara-gara kejahilannya. Tapi begitu dia bertanya lagi, dia tidak putus asa saking inginnya untuk mendapatkan rahmat Allah. Lagi dia mencari, ditunjukkanlah kepada seorang alim setelah dia membunuh 100. Ya, orang alim ini dia menjawab berdasarkan ilmu. Dia mengatakan, siapa yang akan menghalangimu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekarang yang paling penting adalah tinggalkan desamu itu, karena desamu itu adalah desa yang desa yang buruk, yang banyak orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pindah ke desa yang satu lagi di sana. Ya, di sana desa itu adalah banyak orang-orang saleh. Silahkan kamu beribadah kepada Allah bersama mereka di sana. Jadi intinya ya ikhwah, ini orang yang taat beribadah tapi tidak punya ilmu, akibatnya seperti ini. Ya, dan kita banyak sekali melihat orang-orang yang taat beribadah, yang rajin beribadah, selalu mereka temukan mereka di saf yang pertama. Ya, namun sayangnya mereka tidak bisa sholat dengan baik, tidak bisa sholat sesuai dengan yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata Syekh, "Fal 'alim afdalu 'inda Allah min al-'abid, walidzalika sayakunu waznuhu fil mizan thaqilan muqaranatan bighairihi minal ubbad." Nah, ini harus kita ingat ayolah bahwa orang-orang yang berilmu itu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala dia lebih berat daripada ahli-ahli ibadah itu. Ya, orang yang beribadah berdasarkan ilmu ini timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada ubbad. Ubbad itu adalah ahli-ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Ya, sedikit berdasarkan ilmu ini lebih baik daripada banyak tapi tidak didasari dengan ilmu. Ya. Dan betapa banyaknya orang-orang yang tidak memiliki ilmu di zaman kita sekarang ini. Ya. Mereka langgar perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka mengira bahwa mereka melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Ya, mereka membaca bacaan-bacaan yang tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengira bahwa mereka ingin mendapatkan ridha atau pahala atau syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka akan mendapatkannya sementara mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, dan bahayanya ayolah ikhwah, kalau kita tidak menuntut ilmu sunnah ini, bisa-bisa kita tidak dapat minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di telaganya itu ada gelas-gelas yang sudah disiapkan. Gelas-gelas ini jumlahnya bi'adadi nujumis sama, sejumlah bintang-bintang di langit. Nah, ada orang-orang yang datang ke telaga itu kemudian dia angkat gelasnya. Ya. Meminta kepada Rasulullah SAW agar dituangkan air dari telaganya itu. Karena apabila kita minum dari telaganya Rasulullah SAW, maka la yadhma'u ba'daha abada. Dia tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Nah, ketika orang ini mengangkat gelasnya, ya, meminta agar dituangkan air oleh Rasulullah SAW, kata Rasulullah, "Ikhtalaju duni." Mereka dihalang dariku. Ya, lalu Rasulullah mengatakan, "Ashabi, ashabi." Nabi dikatakan kepadanya, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau tidak ada. Ya, nasallallahu alaihi wasallam.
Jadi ikhwani fillah azakumullah, di zaman kita ini betapa banyaknya orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama, sehingga agama Allah mereka langgar, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala mereka langgar begitu saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini sangat menyedihkan. Sangat-sangat menyedihkan ayolah ikhwah. Kita lihat saja ayolah ikhwah. Ya, 5 kali dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Namun yang datang ke masjid hanya beberapa orang saja. Komplek yang begitu penuh penduduknya. Atau bahkan kadang-kadang masjidnya di tengah jalan, di pinggir jalan yang ramai. Ya, di kiri kanannya penuh dengan toko. Orang jual makanan, orang jual ini, jual ini, jual ini. Namun ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita masuk ke masjid, sepi, hanya beberapa orang yang salat. Mana yang lain-lainnya ya ikhwan? La haula wala quwwata illa billah. Semua itu gara-gara apa? Gara-gara tidak ada ilmu agama. Kalau mereka memiliki ilmu dan mereka mengetahui bahwa salat berjamaah itu wajib, tidak mungkin mereka akan tinggalkan apa? Hal yang seperti ini. Dan betapa banyaknya kita melihat wanita-wanita ya, yang keluar dengan dandanannya dan seterusnya. Seandainya dia memiliki ilmu memiliki ilmu agama, tidak mungkin dia akan keluar seperti itu. Kemudian haitsu rawa Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan ahaduhuma 'abid wal akhar 'alim. Diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 2 orang. Yang satu adalah ahli ibadah, taat beribadah. Dan yang satu lagi dia orang alim, berilmu. Ya. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 2 orang ini? Rasulullah mengatakan, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaanku, kelebihan seorang alim. Ya, kelebihan seorang alim atas orang yang rajin, yang taat beribadah itu sama seperti kelebihanku terhadap orang-orang yang paling rendah, yang paling bodoh di antara kalian. Ya. Orang yang paling alim saja di umat Muhammad ini, Rasulullah SAW jauh derajatnya lebih tinggi dari dia. Lalu bagaimana dengan orang yang paling bodoh? Orang yang tidak berilmu. Ya. Nah, keutamaan orang yang berilmu dan orang yang beribadah ini, yang taat beribadah, keutamaannya sama seperti keutamaan Rasulullah SAW terhadap orang apa? Yang jahil, yang tidak berilmu. Ini menunjukkan ayolah ikhwah bahwa ilmu ini adalah merupakan sesuatu yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, amalan yang ke-9 yang bisa memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-hajj wal umrah, melaksanakan haji dan melaksanakan umrah. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Ma'qil radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal hajj wal umrah min sabilillah. Wa inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjah." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya haji dan umrah ini sama seperti berjihad di jalan Allah. Ya. Wa inna umratan fi Ramadan, dan sesungguhnya melakukan umrah di bulan Ramadan ini ta'dilu hajjah, nilainya sama seperti berhaji. Kenapa haji dan umrah ini sama seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan oleh para ulama, li'anna an-nafaqah fil haji hiya min an-nafaqati fi sabilillah. Karena mengeluarkan biaya ketika berhaji ini sama seperti mengeluarkan biaya ketika kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal ajru fihi bimithli khurujihi ilal jihad. Dan pahalanya ketika dia keluar berhaji sama seperti pahalanya ketika dia keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Ummu Syifa atau Asy-Syifa radhiyallahu anha, seorang wanita
Dia mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, uridul jihad fi sabilillah. Ya, aku ingin berjihad di jalan Allah, kata orang ini. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala jihadin la syaukata fihi? Maukah aku beritahu engkau tentang jihad yang tidak ada kesulitannya? Tidak perlu kamu bawa pedang, tidak perlu engkau diserang, ya. Apa jihad itu? Nabi mengatakan hajjul bait. Ya, berhaji ke Masjidil Haram. Ya, ini sama seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga rawa Al-Husain bin Ali. Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengatakan, inni jabanun wa inni dhaif. Ya Rasulullah, saya ini orang pengecut, tidak berani berperang. Ya, karena di zaman dahulu ini orang yang perang itu adalah orang-orang yang apa? Punya hati yang kuat. Dia melihat kepala bapaknya ditebas, dia melihat anaknya dibelah menjadi dua. Ini membutuhkan mental yang begitu kuat. Dia mengatakan, inni jaban, saya ini orang pengecut, wa inni dhaif, dan saya ini adalah orang yang fisiknya lemah. Ya, bagaimana saya bisa berjihad? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Halumma ila jihadin la syaukata fih. Kalau begitu, berjihadlah dengan jihad yang tidak ada kelelahannya, tidak ada kesulitannya. Ya, meskipun engkau pengecut bisa engkau lakukan, karena engkau tidak perlu membawa pedangmu, membawa tamengmu, membawa tombakmu, tidak perlu. Apa itu? Al-hajju, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhaji ini sama seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Syekh, "Falyahrus kullun minna an yu'awwidha ma fatahu min al-jihad di syaukah bihadzal jihad." Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh yang tidak pernah berjihad membawa pedang, membawa tombak, membawa panah, ya, dengan menutupi kekurangan ini dengan berjihad, dengan jihad yang tidak ada kelelahannya itu. Yaitu jihad apa ini? Berhaji, ya. Wal yuhsin fihi liyakuna hajjan mabruran. Dan hendaklah dia apa? Beribadah atau melaksanakan haji ini dengan baik, sesuai dengan yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Li ta'khudhu anni manasikakum." Ambil dari aku tata cara kalian berhaji. Ikhwani fi din azakumullah, sayangnya ya, betapa banyaknya orang-orang yang berhaji, betapa banyaknya orang-orang yang umrah, namun haji dan umrah mereka ini dicampuri dengan kebohongan-kebohongan. Seperti apa misalnya? Berdiri di depan Ka'bah, kemudian seolah dia berpura-pura berdoa. Berpura-pura, yang namanya berpura-pura itu dia bohong. Ya, kemudian difoto, kemudian dikirim ke grup, di-share ke sana kemari. La ilaha illallah. Bukankah ini namanya riya ini? Ya, ingin dilihat, ingin ditonton oleh semua orang, padahal dia bohong. Subhanallah, bagaimana hajinya mabrur? Sementara dia berbohong. Coba lihat di mana dia berbohong, ayo ikhwan. Dia berbohong di Masjidil Haram. Dia berbohong di depan Ka'bah. Dia berbohong di saat dia melakukan ibadah yang sangat mulia, yaitu haji atau umrah. Kemudian dia berbohong di bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Ya. Lalu ketika dia berangkat dibikinkan apa namanya ini? Ya, spanduk dan macam-macam. Ya, begitu dia pulang di Lawang Balok, Masya Allah disambut sama keluarganya, padahal hajinya penuh dengan kebohongan atau umrahnya penuh dengan kebohongan. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, hendaklah kita apa? Menuntut ilmu, hendaklah kita tafaqquh fid din. Memahami agama kita. Jangan sampai kita sudah mengeluarkan uang sampai puluhan juta rupiah, namun ternyata sia-sia semuanya itu. Ini yang bisa kita sampaikan di sore hari ini, semoga ini bermanfaat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim waghfir lana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.